kayak harus ke kota lain 1 jam dari tempat gue kayak cuman buat makan makanan ini. Hola Holy, welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku, bila bukan superstar. Ya, hari ini aku mau ngomongin dukanya tinggal di luar negeri. Karena lagi edisi kangen keluarga ya, edisi kangen kampung halaman. Jadi hari ini aku mau ceritain tentang dukanya tinggal di luar negeri. Karena banyak juga teman aku yang pada ngomong, enak ya Bila udah tinggal di luar negeri, enak ya gini di Eropa seru bla 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 kayak gitu ya. Dan kalian semua harus tahu bahwa tinggal di sini tuh tidak seperti apa yang kalian bayangkan gitu ya. Yang pertama, iya satu lagi kayak kalau gue sih ngerasa kayak semakin gue banyak ya berkunjung ke beberapa negara, semakin gue jauh dari negara gue tuh kayak gue semakin merasa gue malah semakin cinta gitu sama negara sendiri, dan malah makin kayak kalau ngebanding-bandingin kayak seenak-enaknya di negara orang lebih enak itu di negara kita sendiri. Yang pertama adalah dukanya tinggal di luar negeri itu kita jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Kalau misalkan terjadi sesuatu sama kita gitu kayak ya gimana sih, kayak kalau misalkan sakit emang sih ada suami gitu yang ngerawat, tapi kan tetap kayak kalau nggak ada nyokap tuh gimana gitu ya, kayak kangen. Terus kalau misalkan di Indonesia tuh kan kalau misalkan kita bete atau misalkan kayak aduh pengen main ke sana gampang gitu, tinggal telepon, kemana, ayo kita nongkrong ngopi apa ini itu gitu, gampang banget gitu. Kalau di sini tuh kalau di Indonesia tuh, kalau di sini tuh kayak jauh dari siapa-siapa, karena gue kan juga baru ya di sini, jadi kayak belum punya banyak kontak, belum punya banyak teman gitu, jadi semua mulai dari nol gitu. Walaupun kayak keluarganya, kadang gue juga visit keluarganya suami gue gitu kan di kota lain gitu. Dan juga di sini tuh kayak susah cari temen lah, pokoknya intinya kayak susah cari temen, jauh dari keluarga, jauh dari sanak saudara dan yang lain-lain. Yang kedua, dukanya tinggal di luar negeri itu makanan. Pasti itu sih hal yang paling gue kangenin banget tinggal di luar negeri itu. Di luar negeri itu nggak kayak di Indo. Kalau di Indo itu kayak malam-malam kalian tuh 24 jam gitu. Kalau di Jakarta apalagi kayak kalau pengen makan gitu kayak udah langsung tinggal Grab, langsung tinggal Gojek gitu. Cuk-cuk 20 menit kayak langsung ada gitu. Kalau di sini tuh kayak semua harus kayak bisa sih kita kayak delivery order kayak gitu juga, tapi makanan yang kita pengen itu kan nggak ada gitu, dan rasanya juga nggak pada terlalu nggak lengkap kayak di Indonesia gitu, semua segala ada gitu ya. Terus kalau misalkan pengen apa-apa tuh ya harus masak sendiri. Kalau emang pengen banget ya gue enak kalau gue bisa masak gitu. Kalau orang yang nggak bisa masak ya kayak kalau kangen banget sama makanan gitu. Terus kalau di kotanya nggak ada restoran Indo kan susah juga gitu, repot gitu. Kayak di sini kemarin tuh sempat ada tempat makan Indo, tapi kayak gue kurang suka rasanya, jadi kadang gue kayak harus ke kota lain 1 jam dari tempat gue kayak cuman buat makan makanan, dan harganya juga mahal, jadi nggak bisa yang bener-bener setiap hari gitu. Kadang kalau pengen bakso aja pun kita kayak yang susah banget gitu. Itu sih yang kedua. Yang ketiga, perubahan cuaca. Di sini tuh kalau yang dingin tuh bener-bener yang dingin banget. Aduh Bil, anak ya salju gini-gini. Kalian nggak tahu gimana rasanya kalau itu lagi bersalju, terus yang angin banget, yang dingin banget. Paling sebel tuh kalau yang angin sih, kayak I feel like
burrito men, kayak gue tuh kayak burrito gitu kalau misalkan lagi dingin, apalagi gue yang setriplek ini ya badan gue, kayak kalau mau keluar tuh kadang kalau buang sampah doang tuh kayak harus jaket yang berlapis-lapis, harus pakai sepatu boots juga apa segala macem, pakai shawl cuman sekedar buang sampah gitu. Jadi kayak aduh ribet banget, kayak kalau lagi musim dingin ya. Kalau lagi musim panas gitu tuh aduh panasnya minta ampun, minta ampun. Apalagi buat gue yang pakai kerudung gini gitu ya, kayak oh panas itu lebih panas daripada di Jakarta, daripada di Indo gitu, kayak yang panasnya tuh bener-bener sepanas itu gitu. Terusnya lagi selain itu kalau masalah cuaca di sini, kayak kalau lagi musim panas ya, jam 3 subuh tuh udah terang benderang. Jam 3 subuh udah terang benderang. Jadi kalau musim panas di sini terus pas waktu puasa, jam 3 tuh kalian udah mulai puasa, gila kan? Terus dan gelapnya itu pun jam 10 itu baru gelap gitu. Jadi susah untuk kayak adaptasiin waktu tidur gitu loh, agak kesulitan gue juga pas awal-awal karena kayak yang jam 10 malam ngerasa masih terang, kayak gue ya belum mau tidur padahal besok sekolah gitu, kayak jadi kayak aduh susah banget. Kadang besoknya tuh kayak lemes, kayak masih ngantuk karena semalam kurang tidur kan, karena masih terang gitu, jam 11 tuh masih terang, jam 11 malam tuh kan kayak gitu, kayak bener-bener yang aduh kalau lagi dingin kayak udah deh, kadang pengen makan bakso juga kan, kayak susah juga gitu kan segala macem. Itu yang ke tiga. Yang keempat, kendala bahasa. Awal-awal gue di sini tuh gue bener-bener bermasalah dengan bahasa, karena bahasa Jerman yang gue pelajarin pada saat di Indo ternyata tuh kayak beda dengan aksen orang-orang yang ada di sini. Pas yang orang-orang di sini ngomong bahasa Jerman tuh kadang gue yang kayak, hah, lo ngomong apa sih? Mau pesan sesuatu aja tuh gue kayak yang aduh ragu bener gak sih gitu, padahal mereka juga nggak bakal menyalahkan gitu. Terus kayak kalau mau kenalan sama teman yang lain gitu, kayak gue dulu kan pas lagi tempat kursus kebetulan teman-teman gue orang luar semua kan, kebetulannya mereka bisa berbahasa Inggris, tapi kalau yang nggak bisa bahasa Inggris mau nggak mau kita cuma bisa komunikasi dalam berbahasa Jerman. Tapi kayak yang aduh kesulitan banget gitu, makanya kayak cari teman di sini agak susah karena kendala bahasa juga ya gitu. Yang kelima, di sini tuh segala sesuatu kalian harus melakukan semuanya sendiri. Yang gue maksud sendiri tuh kayak misalkan ada hal-hal yang rusak, barang yang rusak misalkan, kayak kalau di Indo kan tinggal panggil tukang gitu atau kayak panggil ahlinya gitu lah ya, udah bayar gitu. Kalau di sini tuh nggak bisa kayak gitu. Kayak kalaupun misalkan kalian ada hal yang rusak misalkan, kalian tuh harus telepon orangnya terus bikin janji, bikin reservasi, ntar datangnya baru kayak seminggu kemudian kayak gitu gitulah. Terus kayak kalau mau ke dokter, kalau kalian udah merasa yang meriang banget gitu, kayak kalian tuh nggak bisa yang langsung pergi ke dokter kayak gitu. Jadi kalian harus telepon dulu, bikin jadwal dulu, dan kadang tuh jadwalnya tuh kayak ada beberapa dokter yang kalian tuh gak bisa bikin jadwal hari ini terus dapat jadwalnya hari ini gitu, kayak ke dokter gigi gitu. Gua kalau mau ke dokter gigi misalkan bulan depan nih mau kontrol gigi gitu, jadi gue dari sebulan sebelumnya tuh gue harus udah bikin reservasi, atau enggak dari 2 bulan sebelumnya. Ada sih kayak dokter umum yang emang kalian kayak tinggal datang aja, tapi itu kayak bener-bener sedikit banget, dan kalaupun ada kalian tuh ngantrinya yang lama banget, apalagi pas corona kayak gini kan kayak agak dibatasin gitu kan pasiennya gitu. Kayak pokoknya kalian tuh di situ benar-benar harus yang mandiri deh, semua segala sesuatu mandiri. Bisa sih kalian bayar kayak mbak gitu, tapi bayar mbak di Indo kan kayak bisa tidur di tempat kalian, masakin, bersihin apa segala macem. Kalau mbak di sini tuh nggak kayak gitu. Kadang mbaknya kayak yang datang ya cuma bersihin ya bersihin aja gitu, nggak bisa masakin buat kalian juga atau nyuciin baju kalian juga, tergantung kalian bayarnya si pembantu kita itu buat apa gitu, dan itu pun mahal. Jadi mau nggak mau apa-apa tuh selalu dilakukan sendiri gitu. Ya begitulah dukanya tinggal di negara orang.
segitu curhatan gua hari ini ya. Di antara kalian mungkin ada yang juga tinggal di negara lain baru atau mau curhat juga, boleh kalian komen di bawah sini. Berbagi pengalaman juga pengen tahu juga sih, kayak kalau di negara orang yang bukan di Jerman ya, atau misalkan mungkin di negara lain ada kalian yang nonton ini punya pengalaman gitu kayak di negara orang itu kayak apa, kalian boleh komen di sini. Dan yang nonton video aku jangan lupa like, comment, dan subscribe, juga share sebanyak-banyaknya biar banyak yang nonton dan bantu aku untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.